يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akad permodalan yang paling umum terjadi di tengah masyarakat kita itu ada dua. Yang pertama mudharabah, yang kedua musyarakah. Meskipun secara prinsip kurang lebih sama antara mudharabah dengan musyarakah. Sama-sama akad kerjasama. Bedanya kalau dalam akad mudharabah pemodal itu hanya satu pihak, sementara pihak yang kedua sebagai pengelola. Kalau musyarakah bisa bareng-bareng jadi pemodal dan ngelolanya juga bisa bareng-bareng. Bedanya cuma di situ ya. Sehingga kalau dalam mudharabah pihak satu sebagai pemodal, pihak dua sebagai pengelola, pengelola nanti tidak ikut modal. Dalam musyarakah kadang pengelola ikut modal, kadang pemodal juga ikut kerja. Sehingga dalam musyarakah antara kerja dengan modal bercampur di masing-masing pihak. Baik. Ada beberapa kaidah yang perlu kita perhatikan terkait masalah mudharabah dan musyarakah. Kaidah yang pertama, bahwa dalam akad mudharabah maupun musyarakah, semua orang yang terlibat dalam modal dia harus siap untuk menanggung resiko. Harus siap apa? Menanggung resiko. Karena siapa yang ingin untung, maka dia harus siap menanggung rugi. Dan itu keseimbangan. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya, beliau mengatakan, wala ribha ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Nah, berarti di situ terjadi rumus keseimbangan. Peluang untung sama dengan resiko rugi. Siapa yang mau untung berarti dia harus siap dengan resiko rugi. Kalau mau untung saja dan bersih dari resiko rugi, itu prinsip riba. Tapi kalau siapa yang berani untung sementara dia siap dengan resiko rugi, ini praktek mudharabah atau musyarakah yang syar'i. Baik. Ada orang misalnya ngasih modal. Ini kamu saya kasih modal 50 juta. Silahkan kalau mau dipakai untuk usaha gedok goreng. Ya. Lalu usaha itu naik, menguntungkan, maka Anda berhak untuk dapat bagi hasil. Ketika usaha itu rugi, duit 50 juta jangan minta kembali utuh. Duit 50 juta bisa jadi akan turun dan Anda harus siap dengan nilai pengurangan terhadap modal. Baik, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, dalam akad mudharabah ataupun musyarakah, semua modal itu milik pemodal. Semua modal milik pemodal. Sehingga pengelola sama sekali tidak punya modal, tidak punya hak terhadap modal. Pengelola dia baru punya hak ketika akadnya menguntungkan. Hak dia adalah keuntungan. Dipahami insyaallah? Baik, kaidah yang kedua gimana? Semua modal adalah milik pemodal. Pengelola tidak punya hak kepemilikan terhadap modal. Hak untuk pengelola hanya berlaku untuk keuntungan. Jika dia ada untung, maka dia punya hak bagi hasil. Kalau nggak ada untung, nggak ada bagi hasil. Kok bisa demikian, Pak? Karena akad mudharabah maupun akad musyarakah, status harta dana yang dijadikan sebagai modal itu bentuknya adalah amanah. Sehingga mudharabah masuk dalam kategori akad amanah karena mudharib mendapatkan amanah untuk mengelola modal tersebut. Dan kaidah dalam akad amanah
bahwa harta yang diserahkan tidak pindah hak milik kepada orang yang menerima harta itu. Namun dia adalah amanah. Amanahnya untuk dikembangkan, bukan untuk dimiliki pribadi. Baik, saya kasih contoh kasus ya. Ini sudah mulai ngantuk ini ya. Jam segini Ustaz, waktunya istirahat ya. Masya Allah ya. Baik, saya kasih contoh kasus. Ngantuk Mas? Enggak ya? Pokoknya nanti kalau ada yang merem satu, kajian tutup. Kasus ini real, terjadi di Jogja. Si A memberikan modal kepada si B untuk buka outlet jajan di Swalayan. Modalnya 21 juta. Kemudian dipakai beli gerobak, beli perlengkapan dan seterusnya. Berjalan kurang lebih 5 bulan, usaha itu rugi. Modal yang mau digunakan untuk beli bahan baku sudah habis. Modal untuk beli bahan baku sudah habis. Jadi dari 21 itu sebagian dipakai perlengkapan, sebagian dipakai untuk bahan baku. Habis sudah untuk bahan baku. Akhirnya karena sudah tidak ada lagi dan sudah tidak ada suntikan modal, usaha ini dieksekusi. Total dari semua perlengkapan itu dijual laku senilai 7 juta. Sudah? Tadi sudah berjalan berapa lama? 5 bulan. Otomatis 5 bulan itu mudhorib sudah kerja belum? Sudah, selama 5 bulan dia bekerja. Dan pemodal uangnya nggak berkembang, malah susut. Tinggal 7 juta ketika dieksekusi penjualan aset sisa. Baik. Kemudian dari hasil penjualan 7 juta, mudhorib dapat berapa persen? Sahibul mal dapat berapa persen? Sahibul mal dapat berapa? Dapat berapa? 100 juta? 100%. Sementara mudhorib dapat berapa? 0. Kenapa? Karena nggak ada untung. Nah kadang orang seperti ini dia nggak terima. Saya sudah kerja 5 bulan kok nggak dapat apa-apa. Hak kamu itu untung. Sementara ketika ini dicairkan itu masih kurang dari modal. Sehingga 7 juta itu adalah semuanya menjadi hak pemodal dan bukan hak pengelola. Sehingga pengelola dalam hal ini sepeser pun tidak punya hak terhadap modal. Paham insyaallah? Baik, alhamdulillah. Pokoknya yang penting mantuk ya. Bawa ngantuk, bawa apa ngantuk. Kaidah selanjutnya yang ketiga, bahwa dalam bagi hasil harus ditentukan berdasarkan porsi, tidak boleh tertentu. Sehingga tidak boleh begini, Pak, aku harap nandur. Kalau di sini komoditas pertanian apa? Kentang, padi. Arab nandur padi, dikasih modal sama Pak Haji. Butuh modal berapa? Untuk sekali tandur 1 hektar 5 juta. Dikasih modal 5 juta. Sudah? Nah Pak Haji minta begini ya, saya kasih modal 5 juta, nanti saya minta balik 7 juta. 5 juta untuk uang 5 juta untuk modal saya, 2 juta untuk keuntungannya. Deal kan? Ini pasti ya? Ya sudah, deal. Praktek ini boleh nggak Pak? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Tidak ada resiko. Baik. Kemudian Pak Haji bilang, nanti kalau kamu gagal panen, duit 5 juta hilang enggak apa-apa. Nah, berarti ada resiko rugi. Cuman nanti kalau untung saya minta 2 juta. Boleh atau tidak ini? Tetap enggak boleh. Kenapa? Karena bagi hasilnya tertentu. Dan bagi hasil dalam mudharabah tidak boleh tertentu. Ada keterangan dari Ibnu Rushd rahimahullahu taala terkait masalah bagi hasil, dan beliau menyampaikan ajma'al ulama min kulil amsar. Para ulama dari berbagai negeri mereka sepakat mudharabah tidak boleh salah satu pihak mendapatkan nasibun muayyan, nilai tertentu. 2 juta enggak boleh. Yang boleh pakai persentase.
Nah itu yang harus ditetapkan 50-50, 60-40 atau 30-70 itu boleh. Tapi kalau angka tertentu tidak boleh. Baik. Sampai jam berapa gitu Ustaz? Ini jam 2 Ustaz, tapi karena kita agak mundur boleh. Baik. Mundur sedikit. Saya tambahkan sedikit ya. Kayaknya kalau sudah mau ada peringatan nih. Tetap nggak ngantuk Pak? Belum ngantuk? Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian dalam akad mudharabah bagi hasil harus berdasarkan hasil. Tidak boleh berdasarkan nilai modal. Kalau ada akad mudharabah tapi bagi hasilnya berdasarkan nilai modal, itu sama dengan riba. Seperti keterangan yang disampaikan oleh Ar-Razi. Beliau menyebutkan tentang salah satu bentuk riba jahiliyah. Ada orang yang ngasih modal kepada orang lain, lalu dia mendapatkan bagi hasil berdasarkan modal yang dia serahkan. Misalnya ngasih 100 juta, nanti dikasih 3% tiap bulan. 100 juta ngasih 3% tiap bulan. Berarti tiap bulan dapat 3 juta flat, 3 juta terus tiap bulan. Dan nanti di akhir usaha modal 100 juta tadi akan dikembalikan utuh. Praktek seperti ini hukumnya dilarang. Itu nggak ada bedanya dengan riba. Terus bagi hasil yang benar gimana Pak? Bagi hasil yang benar itu berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Kalau bagi hasil berdasarkan modal, ini tidak beda dengan riba. Dia ngasih modal, kemudian nanti ada bagi hasil berdasarkan modalnya, sehingga flat nanti datar ya, 3 juta terus nggak geser-geser. Seharusnya dia mengalami fluktuasi. Karena itulah bagi hasil dalam mudharabah semakin fluktuatif makin diperbolehkan, semakin datar makin meragukan ya. Karena yang namanya keuntungan kadang ada, kadang tidak, kadang untung terus rugi bablas, sehingga dia belum tentu ada dan sifatnya apa? Fluktuatif. Baik. Karena itu dalam mudharabah tidak boleh dilakukan flat. Harus ada fluktuatif. Selanjutnya, kaidah yang keberapa ini? Yang ke 45? 4. Coba diulang Pak, 1 apa tadi Pak? Jadi kuis kalian Ustaz ada 5. Oh baik, sebutkan yang mau menyebutkan 4 kaidah. Fadol, siapa yang angkat tangan dulu? Fadol, 1. Duluan Ustaz. Menanggung resiko. Resiko apa? Resiko rugi. Yang kedua. Yang ketiga. Baik, yang keempat. Yang keempat tadi, bagi hasil tidak boleh berdasarkan modal, tapi harus berdasarkan hasil, sehingga sifatnya fluktuatif. Gagal 1 jawabannya, nggak jadi dapat hadiah. Masya Allah. Baik. Selanjutnya yang kelima. Kaidah mudharabah yang kelima, bahwa dalam akad mudharabah berlaku prinsip ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Tidak boleh ya, ringan aku yang jinjing, berat kamu yang mikul. Ini bisa mendolimi salah satu pihak. Dulu ada seorang sahabat namanya Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Beliau ini sahabat Ansor dan termasuk orang yang memiliki banyak lahan pertanian. Pernah ditanya oleh seseorang, betul apakah betul Nabi SAW itu pernah melarang menyewakan lahan? Kemudian kata Rafi' bin Khadij, fa in kana bid-darahim aw dananir fala ba'sa bihi. Kalau orang sewa lahan, sewa tanah, bayarnya pakai uang, insya Allah tidak masalah. Yang terjadi di masa Nabi SAW, ada orang yang dia melakukan transaksi kelola lahan alal madianat wa akbalul jadawil,
tapi dengan bagi hasil yang tidak berimbang. Bagi hasil yang tidak berimbang gimana? Pemilik lahan itu minta dia nanti dikasih di bagian yang berada di tepi sungai. Jadi misalnya ini lahan ya, sawah Pak ya. Ini sawah, air masuk dari utara. Masuk kan biasanya di sini galengannya diapakan Pak? Hah? Dibolongi ya Pak? Dikasih apa? Pralon atau galengannya dibuka biar air bisa masuk. Sudah? Kemudian air yang di sini dibuka biar airnya bisa keluar. Daerah yang berada di tepi parit ini namanya madhianat. Daerah yang berada di pintu masuk air namanya aqbalul jadawil. Kata Rafi bin Hadij, dulu kami melakukan transaksi kelola lahan, di mana salah satu pihak mereka minta kami mau bagi hasil khusus untuk yang tumbuh di daerah Aqbal Jadawil dan Madhianat. Akhirnya apa yang terjadi? Kadang yang berhasil bagian dalam, yang depan gagal. Kadang yang depan berhasil, yang bagian dalam gagal. Sehingga tidak merata. Biasanya pari ini Pak nggih, nilai suburnya merata atau enggak Pak? Kadang enggak merata ya. Kadang ada yang botak bagian tengah gitu kan. Kadang yang bagian ini enggak tumbuh dengan baik, enggak merata. Karena enggak merata, umumnya yang kena air lebih banyak dan kena panas lebih banyak, dia lebih subur. Akhirnya dengan sebab ini terjadilah sengketa di antara orang yang mengelola dengan pemilik lahan. Fazajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang praktek seperti ini. Sehingga tidak diperbolehkan kalau dalam satu unit usaha, misalnya dalam lahan pertanian. Pak, ini saya mau tanam lombok, jagung, kacang. Saya minta tolong dimodali. Baik, saya mau modali kamu 5 juta. Tapi ketentuannya begini ya, hasil lombok milik saya, jagung kacang milik kamu. Boleh atau tidak Pak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena hasilnya belum tentu seimbang. Bisa jadi lomboknya panen raya, kacang jagungnya kegeser mati ya. Sehingga yang satu kerja nggak dapat apa-apa, yang satu sebagai pemodal dapat semua keuntungannya. Baik. Hal yang sama misalnya gaduh sapi, paham Pak? Hah? Biasa ya. Ada orang nitip sapi ke petani, pedet biasanya, titip pedet wedok. Tak titipi pedet wedok, biasanya kalau sudah usia 2 tahun layak untuk kawin. Ada perjanjian, nanti kalau anak pertama lahir jadi milik pemodal, anak kedua lahir jadi milik petani yang ngelola. Boleh nggak praktek kayak gini? Kenapa nggak boleh? Tidak proporsional. Sehingga di situ masih sifatnya peluang. Begitu lahir anak pertama, untung pemodalnya. Tapi kan nggak ada jaminan nanti akan bisa lahir anak yang kedua. Apalagi kalau sapinya pegatan, tidak ada kesempatan untuk bisa dapat anak yang kedua. Baik. Wallahu alam.